Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan iman, Islam, kenikmatan kesempatan, waktu luang untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan jati diri bahwa kita adalah seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tidak lupa juga kita bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan petunjuk ya melalui bimbingannya ya, melalui perjalanan hidupnya, kemudian kita bisa mencontoh apa yang harus kita contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita minaz zulumati ilan nur, membebaskan diri kita, membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini dalam kalender Masehi, hari ini bulan Oktober ya. Dan insyaallah bulan depan kita akan masuk kepada bulan November. Nah, kalau masuk bulan November ini kita ingat sebuah peristiwa ya, sebuah momentum di mana umat Islam bersatu ya, di umat Islam di Indonesia bersatu ya, aksi 4.11 ya. Jadi kita lihat bagaimana aksi tersebut kemudian ya sangat memotivasi kita ya. Aksi tersebut, aksi 4.11 tersebut, bagaimana kita lihat momentumnya sangat mencairkan kita. Kita boleh melihat sejarah ya yang lalu ya, untuk merefresh, untuk melihat kejayaan-kejayaan Islam. Tentu ketika kita mempelajari sejarah Rasulullah SAW, kejayaan Islam pada masa Rasulullah SAW, kejayaan Islam pada 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, kejayaan kerajaan-kerajaan Islam melalui Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Nah, itu tentu memotivasi kita untuk bergerak ya, untuk berjuang kembali bersama-sama memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita juga lihat sejarah Islam di Indonesia, di mana kemerdekaan Indonesia, perjuangan heroik dari para pahlawan bangsa ya, dan akhirnya Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Tentu itu juga kita kenang agar kemudian kita melanjutkan perjuangan dari para pendahulu kita, dari orang-orang tua kita, para ulama, para kiai yang sudah membebaskan negeri ini dari penjajahan dan membebaskan negeri ini dari cengkraman ya para penjajah yang tidak hanya mengambil harta tapi kemudian juga ya kemudian menjajah secara agama. Nah, belum lama ini kemudian kita bersama-sama melakukan aksi yang sangat heroik ya, yang sangat penuh semangat ya, 4.11 ya, dan ini menjadi momentum untuk umat Islam ya. Momentum yang pertama saya lihat ya, umat Islam harus kembali mengenangnya. Dan sekarang nanti sebentar lagi ya, kita akan melakukan aksi kembali 4.11 tersebut, reuni 4.11. Kenapa saya katakan kenapa umat Islam harus bergabung, ikut bersama ya dalam aksi ini? Yang pertama, ini adalah momentum persatuan umat Islam. Belum ada momentum sebesar 4.11 dan 212 yang memobilisasi umat Islam untuk bergabung aksi damai ya, dalam keadaan rapi, dalam keadaan satu saf ya, dalam keadaan satu barisan ya, mereka tidak melihat ya suku bangsanya, mereka tidak melihat apapun ormas dan golongannya, tetapi aksi mereka sama. 4.11 2016 gitu ya. Jadi momentum untuk memprotes ya, untuk kemudian mempidanakan ya sosok yang menista agama pada waktu itu ya, dan umat Islam turun semuanya ya, umat Islam dari berbagai golongan turun semuanya ya.
Mereka turun dan kemudian melakukan aksi 4.11 tersebut. Ya, meskipun kemudian di akhir aksi tersebut ya, umat Islam itu kemudian ditembaki gas air mata oleh kepolisian yang entah atas perintah siapa, namun umat Islam kemudian berjibaku terus berjuang. Ya, ada yang jatuh, termasuk ya saya sendiri ya, jatuh ya ditembaki oleh gas air mata, namun kemudian kita mencuci muka kita dan kemudian kembali berjuang. Dan ini adalah momentum yang langka, momentum yang mahal, ya, yang kemudian harus kita kenang dan kemudian harus kembali kita sebagai umat Islam bersatu dalam satu ukhuwah, bersatu dalam satu barisan. Kalau dulu 2016 kita berhasil menjatuhkan ya orang yang menista agama ya dengan gerakan umat Islam 4.11 maupun 2.12, maka harusnya hari ini kemudian kita juga mampu untuk melawan kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa hari ini. Ya, kezaliman yang kemudian mereka ya berbuat zalim terhadap rakyat Indonesia hari ini. Mereka seenaknya menaikkan harga BBM. Seenaknya saja mereka menaikkan harga BBM tanpa melihat rakyat yang lagi susah, rakyat yang lagi sengsara. Mereka seenaknya aja melakukan kenaikan BBM. Ya. Yang kedua, mereka menaikkan harga bahan pokok seenaknya saja tanpa melihat kesusahan rakyat, ya, penderitaan rakyat. Mereka seenaknya juga, ya. Dan hari ini ya mereka juga berbuat seenak-enaknya dengan memperlakukan hukum ini seolah hukum ini adalah milik mereka. Ya, kasus Sambo dan yang lainnya. Hari ini Kapolda juga kemudian jual beli narkoba dan yang lainnya. Ini hukum ini tajam ke bawah dan kemudian tumpul ke atas. Ya. Maka ya sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum 4.11 ya, umat Islam kembali akan melakukan aksi besar-besaran hari ini. Insyaallah kemudian berusaha memprotes penguasa dengan syar'i, dengan ketentuan-ketentuan yang tidak melanggar batasan-batasan syar'i. Umat Islam akan melakukan aksi. Ayo kemudian ya, semuanya UIM mengundang semuanya untuk hadir pada aksi 4.11. Kita ramaikan ya, kemudian kita protes kebijakan penguasa yang kemudian mereka berbuat zalim terhadap kita semuanya. Sehingga 4.11 hari ini ya, kalau dulu 4.11 2016 itu memprotes ya terkait dengan penistaan agama dan berusaha mencopot orang yang menista agama, maka hari ini 4.11 2022 yang pertama kita jadikan momentum ukhuwah ya, yang menyatukan umat Islam, semua kelompok, semua golongan, semua suku, semua ras, dan mungkin semua elemen bangsa, tidak hanya umat Islam yang bergabung dalam aksi 4.11 tersebut. Ya, ini momentum persatuan Islam, ukhuwah, dan momentum persatuan watoniyah atau kebangsaan kita semuanya. Ya. Maka ya UIM mengajak semuanya ya untuk hadir pada 4.11 tersebut ya, karena ini momentum yang kemudian kita mengenang prestasi umat Islam pada masa terdahulu, dan hari ini umat Islam harus kembali menyatu dalam satu barisan yang saf, satu barisan yang kokoh, satu barisan yang kuat, yang insya Allah ini kemudian akan menjadi perlawanan umat Islam terhadap penguasa-penguasa yang zalim ya. Dan yang kedua, momentum 4.11 2022 ini kita jadikan momentum perlawanan terkait dengan kezaliman penguasa. Setidaknya ada 3 tuntutan rakyat yang harus kita suarakan kepada penguasa hari ini yang sudah berlaku zalim, dan kita diperintahkan untuk melawan kezaliman tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Abdul jihad kalimatul haqqin inda sultani jair. Seutama-utama jihad adalah kita berkata yang benar, berkata yang hak kepada para penguasa yang zalim. Hari ini ya, kita berusaha sampaikan kebenaran kepada penguasa ya, dan penguasa yang berbuat zalim, yang berbuat tidak benar harus kemudian berusaha ya membenahi ya kebijakannya agar kemudian berpihak kepada rakyat, berpihak kepada umat ya. 3 tuntutan itu adalah ya, turunkan BBM, turunkan bahan-bahan sembako maupun bahan-bahan pokok yang lainnya, dan yang ketiga adalah tegakkan supremasi hukum agar hukum kemudian berlaku adil di Indonesia.
Ya, jadi ini tuntutan kita. Maka kemudian ini kita akan suarakan pada 4.11 nanti. Dan yang ketiga, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, kita harus hari ini melakukan 4.11 karena untuk mewujudkan keadilan dan melawan kezoliman. Mewujudkan keadilan adalah asas dalam Islam. Melawan kezaliman adalah asas dalam Islam. Karena Islam itu hadir di muka bumi ini. Islam hadir di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, untuk mewujudkan keadilan. Jika manusia di dunia itu tidak adil, maka Islam harus mewujudkan tersebut. Maka gerakan ini hari ini, ya, selain mengenang, ya, periode sebelumnya atau mengenang sejarah sebelumnya, di mana umat Islam, ya, jutaan jiwa, tercatat sekitar 7 juta jiwa, bahkan ada yang mengatakan lebih dari 7 juta jiwa, kemudian berkumpul bersama-sama dalam keadaan rapi, dalam keadaan satu shaf, dalam keadaan mereka kemudian, ya, berhasil membuktikan, ya, bahwa dengan 7 juta itu mereka bisa melakukan aksi damai. Maka hari ini sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin di berbagai belahan tanah air, ayo kita ramaikan aksi 4.11. Mudah-mudahan kembali ini menjadi momentum untuk merekatkan ukhuwah kita yang hari ini mungkin, ya, karena sesuatu hal hari ini sudah mulai tercerai-berai. Hari ini ukhuwah kita sudah mulai terkotak-kotak. Ukhuwah kita sudah mulai kemudian terbagi-bagi dalam firqah-firqah. Maka hari ini kembali ayo kita rafatkan, ya, menyeru kepada semua golongan, ayo, ya, semua kelompok, ayo, semua ormas, ayo, semua orpol Islam, ayo, dan seluruh elemen bangsa ini, ayo kita ramaikan aksi 4.11. Mudah-mudahan dengan ramainya 4.11, mudah-mudahan sampai masa seperti pada aksi sebelumnya, maka dengan seperti itu kita bisa memberikan pressure terhadap pemerintah, tekanan terhadap pemerintah, agar kemudian mau berpihak kepada rakyat, agar mau berpihak kepada kepentingan umat, agar mau berpihak kepada kepentingan yang memang kita cita-citakan secara bersama. Ya, aksi 4.11 adalah momentum untuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah. Momentum aksi 4.11 adalah momentum untuk melawan kezoliman. Aksi 4.11 adalah momentum untuk mewujudkan keadilan di negeri ini. Maka ayo kita wujudkan semuanya. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, dari buruh, dari petani maupun dari yang lainnya, ayo kita bersama-sama untuk kemudian hadir pada aksi 4.11, 4 November 2022. Kita akan bersama-sama memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.